Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo saderenge kita mulai, kita berdoa dulu dengan sama-sama membaca suratul Fatihah ya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan istiqomah ya. Lebih-lebih kita menjelang akhir Ramadan enggak terasa, sekarang sudah 23 Bu ya. Padahal rasanya baru kemarin kita mulai puasa itu nggih. Ternyata kurang 6 hari lagi selesai puasa ini. Liridho illahi ta'ala wa khususan bisababina aba'an wa ummahatina wa jadi wa jadatina abna'ana wa abna'akum syaullahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak ya, kita teruskan lagi nggih. Mudah-mudahan kita niate sami-sami tolabul ilmi Bu nggih. Pun ngantos kula ya ngoten, kula boten ngantos niat ngulang, tapi niat kula ya sami-sami belajar. Mudah-mudahan kita termasuk orang man salaka thoriqon ilal ilmi kan sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah. Tiang niku kalau gadah karep uripe hanya untuk nuntut ilmu, insyaallah Gusti Allah memudahkan jalan kita selamat di akhirat masuk surga. Lebih-lebih saya lihat tadi malam ternyata ibu-ibu banyak juga yang ya bronto, ngertos bronto Bu nggih? Bronto itu napa? Napa? Nah, ya bronto niku bronto yo bukan broto Bu, bronto. Karepe nemen. Nah, karepe nemen ben menawi kan Gusti Allah ngersakake kita kepareng angsal Lailatul Qadar. Niate kepareng sing kuwasa Gusti Allah, kita ikhtiar. Banyak. Ya. Kalau kulo kali ya alhamdulillah sien ketika tasih kathah lare pondok mriki itu rutin malam Jumat niku salat dalu berjamaah ya. Sien tapi Bu tahun 88 ngantos 90 ya telu pasang. Ya alhamdulillah. Dan manfaatnya juga banyak ternyata. Juga kula saniki juga kali rencang-rencang setiap malam Jumat ya rutin mengadakan walaupun bukan bulan Ramadan. Apalagi diawali dengan astagfirullah. Jadi istighfar dulu ya, terus sholawat, baru sholat. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Rengeng-rengeng terasa tiang-tiang sepuh. Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Biasa ngoten. Sama. Nah, iku enak Bu kalau ngoten. Terus sholat malam. Untuk jangkepi dawe Gusti wabil asharihum yastaghfirun kan ngoten kan. Wabil asharihum yastaghfirun. Kalau kita ini di waktu sahur ngawalinya dengan nyuwun pangapura, nyuwun
Enak itu Bu, sampai nangis. Nah, itu kan istighfar itu kan taubate rogo terus tiang-tiang sepuh ulama-ulama tasawuf rumiyin. Jadi kata tiang masuk istighfar itu makanya kan itu sholawat itu topone taubate ati ben ati kita lemes, makanya sering-sering kata mau sholawat ya. Allah supados boten kados tiang Bani Israil nih, tiang Bani Israil itu atine atos, bahkan atose luwih atos tinimbang watu kan. Wong watu mawon iso netesno banyu, iso ngalirno banyu, ati menusa wis kadung atos, tos. Nah, repot. Makanya di sini kan ayat kemarin diteruskan summa tawalaitum kan. Itu kan itu akhirnya ayat kemarin itu. Waqimus sholata wa atuz zakah, tetapi summa tawalaitum ay aradtum, tegese tiang-tiang Bani Israil. Ini walaupun di sini gambarkan biyen mbah-mbah Bani Israil itu. Nah, ternyata setelah diteliti mengapa kok atose kados ngoten tiang Bani Israil itu, yaitu karena dua sifat yang menjadi penyakit turunan. Sifat pertama sifat gumede, sifat takabur nggih, takabur rumangsa ingsun. Nah, iku sifat rumangsa ingsun iku ternyata iku penutup orang itu hatinya lemes. Makanya Gusti Allah tuh benci. Itu sifat takabur. Yang kedua setelah takabur biasanya irenan kongkiren nggih. Bahasa Jawa lurus kongkiren nggih. Iri dengki. Nah, itu dua penyakit turunan itu yang semenjak anak putune Nabi Adam ngantos yaumil kiamah itulah sumber kerusakan manusa teng dunya. Pertama napa gumede. Bahkan sampai diancam oleh Gusti Allah kan innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Itu diancam karo Gusti Allah kados ngoten niku. Innalladzina satune tiang-tiang yastakbiruna kang padha gumedhe. Nah, gumedhe rumangsa ing. Nah, ketika kapan mereka merasa seperti itu an ibadati, nalika mereka itu ibadah nang aku, kata Gusti Allah. Yang sing kados ngeten iki sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka akan dicemplungno nang neraka jahanam dengan penuh hina dina. Nauzubillah min zalik. Makanya pentingnya kita saling mengingatkan. Pentingnya kita selalu ngaji, selalu belajar. Ben iso saged mreteli sifat-sifat takabur sing kados ngoten niku. Wong ibadah mawon wonten takabure. Teng ibadah napa maneh liyane ibadah. Nauzubillah min zalik. Yang kedua ya iri dengki. Pun tiang ini kalau gadas iri boten wonten sesuatu yang dilihat dari orang lain itu kebaikan. Nah, itu loh, makanya di sini summatawalaitun ay aradum illa qalilam minkum, angin kejaba setitik banget. Nah, saking golongan Bani Israil yang mau melaksanakan apa? Mau beriman kepada Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau menunaikan salat kados panjenengan semua, dan mau menunaikan zakat. Zakat itu kan ada berapa macam, Bu? Ada dua, satu zakat fitrah, dua zakat mal. Ngoten Bu nggih. Zakat fitrah ini walaupun wajibnya nanti menjelang setelah surupnya srengenge di hari terakhir bulan Ramadan, tapi alhamdulillah ternyata sekarang sudah banyak juga yang zakat fitrah inden. Nah, makanya panitia atas nggih kita ini baru ketitipan takjilul zakah itu ya. Dan zakat itu memang sunat dipublikasikan, Bu. Jadi kalau zakat wajib itu sunah dipublikasikan. Alhamdulillah aku wis titip zakat nang Amil.
amilnya Masjid Al-Hikmah. Alhamdulillah. Ada yang pakai uang, ada yang pakai beras, dan beras juga disiapkan oleh koperasi di depan. Ya, gak ada tumbas berasnya. Nah, yang kedua zakat mal diupayakan bonge sing sampun nisab itu zakat mal monggo ditunaikan. Sebab apa? Sebab harta yang tidak dizakati haram diwariskan kepada ahli warisnya. Haram bu itu panjenengan sama dengan meninggalkan racun kepada anak putu kalau boten dizakati. Itu menurut agama bu, tapi menurut kita kan eman. Kayak apa dikekno wong liya? Ya. Wah aku sing usaha sing gaya sing soro aku golek bondo numpuk-numpuk. Wa antum utawi sira kabeh Bani Israil iku mu'riduna tiang-tiang ing padha bangkang, tiang-tiang ing padha mengo, piang-piang yang tidak mau nurut. Ngoten serius nggih. Jadi hanya sedikit. Ya, alhamdulillah panjenengan kados sanes turunan Bani Israil nggih. Alhamdulillah. Walaupun menurut penelitian gen Yahudi di kita tuh banyak juga. So pengerti sian bapak-bapaknya turunan Timur Tengah sana. Karena kata juga kan. Ada juga yang bangga, tapi ada juga yang yang mengatakan turunan yang ke Indonesia itu adalah turunan Bani Israil yang ke-13. Karena Isna Asyara. Jadi Bani Israil itu punya keyakinan dia itu punya 13 rumpun gen ya. Yang 12 itu yang sudah di sana. Nah, yang 13 itu konon yang lari ke Indonesia. Konon. Sehingga menurut ini buku ini mungkin buku ini rodong ditulis juga itu mungkin buku sing rodo inilah apa teman apa orangnya ya wallahu alam. Nah yang ke-13 yang lari ke Indonesia katanya karena itu yang dijamin akan meneruskan perjuangannya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut babat tanah Jawa bu. Sehingga ketika penjajah masuk ke kita sing digoleki iku jane ya turunan ke-13 itu. Ketika Eropa menjajah kita itu salah satunya. Makanya kan mereka mempunyai semboyan God, Glory, Gospel. Itu menurut babat tanah Jawa. Ya kebetulan saya tahu maos bu, tahu maos. Wa id akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Nah ini wa id akhadna lantalane us ngalap sapa ingsun Allah ngalap napa mitsaqakum ing janjine Bani Israil kabeh. Di sini kumnya itu tetap masih objek khitab ayat ini, tapi ingat loh, seolah-olah ditunjukkan kepada Bani Israil. Wa qulna lan dawuh sapa ingsun Gusti Allah, la tasfiku nadima akum ojo sampai awakmu sira kabeh Bani Israil ya ngalirno darah atau paten pinaten saling bunuh berbunuh. Karena apa? Ya itu. Karena kan pernah terjadi membunuh gara-gara serakah kepingin mengambil alih harta sampai akhirnya geger. Akhirnya wadul ke Nabi Musa. Hei Nabi Musa, kalau benar-benar awakmu Nabi, coba tunjukkan siapa yang membunuh itu kan. Akhirnya disuruh menyembelih sapi. Juga rewel sapi kaya opo jenisnya seperti apa wah terus tak kok terus ya bagus sih menunjukkan kekritisan ya wala tuhrijuna anfusakum lan ojo ngusir ya sira kabeh Bani Israil ya sebetul ngusir pindah nah itu kan dulu kan setelah dia jaluk pindah ke Mesir kan Misra ya kan nah, itu pokoknya rewel.
ay la yukhriju ba'dukum ba'don min darihi. Jadi ojo sampai saling mengusir walaupun memang ada sejarahnya. Konon ayat ini juga terkait dengan perjanjian yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Memang Bani Israel itu rada jengkelno. Summa aqrartum wa antum tashhadun. Padahal kamu semua sudah berikrar, sudah berjanji dan Gusti Allah. Ai qabiltum zalikal misak, tegese awamu wis nerima kabeh apa-apa. Nah, maksudnya nerima apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Musa saat itu. Tetapi hanya nerima di mulut, tetapi tidak sampai masuk ke hati. Akhirnya podo bangkang kan ngoten cerita itu. Makanya para ulama ngukur keimanan itu dengan apa? Dengan tasdikun bil qalbi, iqraru bil lisan, af'alu bil arkan. Toto dulu hatimu itu. Jadi iman itu ditoto dari hati, bukan dari mulut. Hati ini makanya muncullah teori resi hati, tazkiyatun nafs dalam bahasa Imam Ghazali-nya. Resi hati, angel bu ngeresi hati itu. Dan ngeresi hati itu harus berangkat dari anggraito awake dewe. Nah kalau panjenengan pun saged ngeresi hati ilaman atallaha biqalbin salim la yanfalu malun wala banun ilaman atallaha biqalbin salim. Makanya ketika Rasulullah ditanya sajene Gusti Allah iku saged dirasakna wonten pundi? Kata Rasulullah, Gusti Allah saged dirasakaken ing sinten ing tiang-tiang ingkang gadah qalbun layinun, ya. Di dalam hatinya orang-orang yang hatinya lembut, ya, selembut salju kan ngoten Bu nggih. Makanya kan ada nyanyian kan jagalah hati kan. Saiki enggak populer lagi. Biasanya dulu bulan Ramadan itu. Jajan jagalah hati. Masih ingat enggak Bu? Jagalah hatinya. Pelita hidup ini kan ya. Wa antum utawi sira kabeh Bani Israil ultasa padha nyakseni sajane awakmu wis ngerti, awakmu wis janji arep melo Nabi Musa dengan sungguh-sungguh dan kamu juga bersaksi dengan apa-apa yang kejadian sebagai akibat dari pembangkanganmu kaya apa diampuni oleh Gusti Allah, diuripne maneh Gusti Allah, tapi cik brengkel. Nah itu kalau orang itu punya dua sifat itu atine atos karo iri pancene angel. Nah, summa antum haula'i ta'ala ini kan akibatnya mereka seperti itu akhirnya mereka melakukan haula'i taqtuluna anfusakum sehingga saling berbunuh satu dengan wa tuhrijuna fariqam minkum min diarihim, kemudian saling mengusir. Nah, dan ini juga yang dijadikan alasan ya kenapa Bani Israil itu menjadi pengalana dunia saat itu. Makanya ketika Nun Sewu ini perlu juga dipahami oleh kita ketika ingin kembali lagi ke Israel untuk merampas makanya orang Palestina banyak yang diusir oleh orang Israel itu ya kaitannya juga dengan ayat ini, jadi saling mengusir, jadi sudah pekerjaannya itu. Tadhaharuna, nah itu tadhaharuna alaihim bil ismi wal udan. Tadhaharuna idghamut ta fil asli fidda wa fi qiraatin bitakhfif tabo, enggak ada itunya, enggak ada tasdidnya tabo. Kalau ini kan ada tabo haruna. Di sini maksudnya apa? Mereka saling tolong menolong, tetapi tolong menolong dengan apa? Bil ismi wal udwan. Tolong menolongnya itu dalam kerusakan dan berbuat dosa. Jadi kalau Nun Sewu ya, karena ini bagi pemerhati ini kompetisi global.
itu kan yang banyak saling tolong menolong di dalam berbuat dosa dan kebatilan itu memang kelompok Zionis, ya, Yahudi sampai sekarang. Mengapa terjadi seperti itu? Ya memang nasnya seperti ini. Kita gak usah maido, gak usah yang penting bagaimana kita bisa terhindar dari tipu dayanya kompetisi global yang ujung-ujungnya ingin menghancurkan dunia. Termasuk kan akhirnya persaingan dalam dunia vaksin saja ya sekarang ini kan ya mudah-mudahan kita terhindar semua nggih. Makanya tadi malam saya dikirimi juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri, katanya sudah dilarang untuk buka bersama bukber ya. Sebelumnya oleh Menteri Agama ada surat edaran diperkenankan bukber, tapi sekarang dilarang karena ada klaster penyebaran COVID lewat tarawih, walaupun saya tidak yakin ya, mungkin karena sembrono lah. Makanya mohon maaf ibu-ibu bapak-bapak kalau kita ini tetap memperketat protokol kesehatan. Masjid kita ini diupayakan masjid tangguh COVID, dan alhamdulillah ngantosa menika ya kita masih menjalankan proses protokol kesehatan secara ketat. Nah, kenapa? Ya kita ingin ibadah kita tetap khusyuk, ya kan? Berjalan sebagaimana biasa, karena al istiqomatu khairun min alfi karomah. Orang itu kalau sudah mau istiqomah, mau ajak, insya Allah itu lebih istimewa dari 1000 karomah. Bahkan dalam Al-Quran itu kalau orang itu istiqomah, walawis takomu ala tariqati ma'an godako. Kalau kita mau istiqomah itu insya Allah kita akan selalu oleh Gusti Allah itu diberi tetesan ketenangan hidup lah, bahasa yang paling populer, paling enak itu. Bedo itu ora podo. Begitu juga wa iyatuka usaro tufadu tafduhum. Ada yang tafduhum, ada yang tufaduhum. Ya, jadi kalau ada orang yang membaca tufaduhum atau membaca tafduhum itu jangan dianggap salah. Nah, karena apa? Ini sama-sama bisa dibaca dua varian itu, dua variasi itu. Nah, ini walaupun beda bacaan kados ngeten iki tetap maknanya sama. Ketika mereka diusir, ya istilahnya ditawan, tetap mereka melakukan tebusan. Ya. Tetapi ingat belakangnya itu wahwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Ya. Akibat dari perbuatan yang mereka lakukan seperti itu. Ya. Jadi gimana ya kalau kita membayangkan Gusti Allah menjelaskan karakter dan perilakunya Bani Israel, itu panjenengan atau kita semua jangan menganggap bahwa itu bagian dari pengadilan Gusti Allah, tetapi harus kita pahami ini bagian dari mau'idoh, pitutur kepada kita untuk kita mau ngoreksi. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang yaitu tadi yang istilah saya sering kecipratan watak Bani Israel apa tidak? Karena apa? Karena ini bagian dari al-ibratu bi umumil labdi la bi khususi sababi. Jadi penjelasan dari Gusti Allah kados ngeten iki jangan dipahami karena ada sebab-sebab yang terjadi saat itu kados ngeten iki. Tetapi ayat ini berlaku kapan saja selama tuntunan Al-Qur'an itu diyakini oleh kita semua sebagai pedoman hidup. Ngoten serius nggih. Memang pelik sekali Bu itu nyata.
Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din. Nah, kemudian begitu selanjutnya setelah mereka melakukan pembangkangan seperti itu, maka mereka apa tu'minuna bi ba'dil kitab, apakah mereka itu betul mengingkari, ya, tidak mengimani sebagian dari kitab-kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa kepada mereka itu. Dengan cara apa mereka itunya tidak mengimaninya itu? Watakfuru nabi ba'di. Ada berimannya hanya sedikit dan yang ingkarnya juga banyak. Nah, itu. Pama jazauna. Kalau terjadi seperti itu, bagaimana akibatnya? Nah, ini yang perlu kita waspadai. Pama jazau mayyab aluzalika minkum illa khizyun. Nah, kalau mereka melakukan seperti itu, maka balasan, jaza itu balasan. Bagi orang-orang yang aluzalika, yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti Bani Israel itu, balasannya apa? Khizyun. Khizyun itu kehinaan. Kehinaan di mana? Fil hayati dunya. Dalam kehidupan dunia juga mereka akan menerima. Nah, kehinaannya ini digambarkan seperti apa? Khuzu, ya. Dengan apa? Dengan selalu berkeluh kesah, selalu ngeresulo. Jadi kalau ngeresulo itu sebetulnya bagian dari kehidupan kehina dalam hidup kita. Selalu ngeresulo, nggih. Ngeresulo itu apa, Bu? Ngeresulo. Yang ngeresulo nggih, ya, itu bagian. Kalau orang penuh ngeresulo itu sebetulnya bagian dari kehinaan hidupnya itu. Ngoten carios nggih. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Wa yaumal qiyamati lan ino benjing ing dalam dino kiamat, yuradduna mereka akan dicampakan. Yang lebih enak itu bahasanya dicampakan kepada apa? Ila asyadil azab, dicampakan marang siksa ingkang menyakitkan. Ya sudah siksa ya mesti menyakitkan, Bu nggih. Tapi untuk mengokohkan sakitnya itu, ya asyadnya itu, ya azabnya itu. Wa ma'allahu, dan ingat, sedikit pun Gusti Allah tidak akan lalai. Gofil itu lalai, tidak akan lengah, tidak akan tidak akan mengabaikan dengan apa yang sudah mereka lakukan. Ngoten cariosa nggih. Nah, sementara itu dulu. Nah, barangkali ada yang perlu kaitannya dengan sifat-sifat Bani Israil itu nun sewu nggih. Jadi walaupun ini ayat ini seolah-olah menjelaskan bagaimana karakter dan perjalanan kelakuane Bani Israil kados ngoten niki, tapi ingat ayat ini juga berlaku kepada kita. Kalau kita melakukan sesuatu seperti sifatnya Bani Israil, ya sama saja. Hidyun juga akan menimpa kita, asyadul azab juga akan menimpa kita. Karena apa? Karena Gusti Allah Maha Adil. Wa ma'allahu bighafilin amma ya'malun. Sekecil apapun apa yang dilakukan oleh siapapun, kan akhirnya yang meniru karakter dan kelakuan Bani Israil, ya tetap akan menimpa juga. Kan ngoten, ini yang harus kita itunya. Jadi yang harus panjenengan garis bawahi yaitu satu, kan itu. Pama jaza umayyab aluzalika minkum ila hizyun fil hayatid dunya. Yang kedua, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil azab. Yang ketiga, wa ma'allahu bighafilin, sekecil apapun Gusti Allah Maha Pirsa dengan apa yang kita lakukan. Tidak mungkin Gusti Allah itu, dan juga tidak mungkin Gusti Allah tidak adil.
Itu yang harus kita yakini. Jadi Gusti Allah itu akan dengan jabarnya, dengan jalalnya Gusti Allah, kan sifat jalal dan sifat jabarnya itu akan menampakkan bahwa Gusti Allah tuh zat ingkang moho adil. Makanya panjenengan pun ngresula nggih, kalau ada orang yang maido ya alhamdulillah. Karena di dalam surat Al-Anfal ayat 62 Gusti Allah kan wa iyuridu ayahdauka fa inna hasba. Kalau seandainya ada orang-orang yang yang maido kamu, memusuhi kamu, umpamanya ngelecehno kamu, membuli kamu, ketika kamu beribadah di jalan Allah, fa inna hasbakallah, maka cukuplah Allah yang akan menyelesaikan. Karena apa? Waladi ayadaka binasrihi wabil mu'minin. Nah, itu dalam surat ayat. Jadi kita tenang-tenang mawon nggih, maka panjenengan alhamdulillah mau sholat malam berjamaah. Wah, apa sholat malam berjamaah bid'ah. Oh nasi enggak ya, kalau gak mau ya jangan ngilokno lah, biarkan aja yang mau. Nggih, ngoten mawon enggak usah. Oh sudah gak gelem sholat malam tambah ngilokno, kan aneh kan. Nah kalau ketemu dengan orang-orang seperti itu, panjenengan pun ngantos bantah, pun ngantos ngelawan, nggih boten napa-napa, nggih ngoten mawon. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Pun ngantos jenengan bak lawan, pun ngantos jenengan timpali. Gak apa-apa lah, bid'ah kan enak. Ada yang kadang dulu anak pondok, tapi sampai sekarang anaknya gak karu-karuan ternyata. Nah, sedangkan yang rajin-rajin itu tadi malam saya ketemu di Apapilio. Ternyata alumni sini ada yang sudah jadi pejabat di beberapa kemenag di Jawa Timur, kayak seperti di Bangkalan, di Mojokerto. Alumni sini, ya alhamdulillah. Dan anak itu memang dulu rajin juga sholat malam itu. Ya, diajak sholat malam itu. Alhamdulillah Ustaz, saya yang dulu ngaji di Kebonsari, nah, alhamdulillah. Dari Jember juga gitu. Alhamdulillah ini berkat rajin sholat malam itu, alhamdulillah sekarang, ya kan. Makanya jenengan pun ngantos ini ya, kalau ada yang katakan bid'ah ya enggak apa-apa bid'ah. Enggak ono sing asli udah bid'ah kabeh kok sekarang. Nggih. Jadi sekarang ini tidak ada lagi ajaran agama yang orsinil 100% Pak. Kita ini sudah paling orsinil kita ini sudah tinggal 50% yang orsinilnya itu. 50% pun belum tentu ada. Jadi oleh karena itu kalau yang ngaku-ngaku yang sering senang mengatakan bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah, itu ya kita gak usah melawan, gak usah membantah, terima saja alhamdulillah. Ben Gusti Allah sendiri yang akan menyelesaikan. Sholat tarawih yang benar itu 8 rakaat, yang 20 bid'ah. Wong sholat tarawih itu semuanya bid'ah kok. Yang 8 juga bid'ah, yang 20 juga bid'ah, yang 36 juga bid'ah. Gak ada yang asli. Nah, dari nabinya berapa? Wallahu a'lam. Karena Nabi tidak pernah menginstruksikan sholat tarawih berapa rakaat. Gimana kalau sholat tarawih itu gak usah dua rakaat langsung 8 rakaat satu salaman juga boten nopo-nopo, karena Nabi juga pernah satu paket sholat 8 rakaat tanpa ada tahiyat awal, langsung diropel Bu dari 1 rakaat sampai 8 rakaat. Jadi selesai 8 rakaat baru tahiyat tasahud akhir, boten nopo-nopo. Karena ada juga hadis yang menjelaskan seperti itu. Ya, justru yang dianggap aneh itu sholat witir kok 2 rakaat dengan 1 rakaat. Mestinya witir itu mesti ganjil. Makanya ini dulu request dulu nama Gusti Allah kan. Solu rokaatal wit minal rokata ini minal witri rokata ini itu requestnya kita ke Gusti Allah kan. Ini guyonan Bu. Memang kalau kita seneng belajar itu banyak itunya itu cuk bahwa agama itu tidak menakutkan, banyak ada hiburannya gitu loh Bu, ada hiburannya. Monggo Pak kalau memang ada yang mau. Iya. Nih, monggo. Ibu dulu Pak ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, bagus. Begini Bu, kalau nisab wajib dikeluarkan zakatnya dulu. Kalau sudah nisab, gak boleh yang lain selain zakat kan sunnah. Kayak wakaf ya sunnah, sodakoh ya sunnah, infak sunnah. Jadi yang wajib dulu kalau sudah nisab. Ngertos nisab nggih? Memenuhi takaran kena wajib zakat. Ya tergantung objeknya apa. Nah, kalau perdagangan memang takarannya nisab ma. Tetapi kalau pertanian itu beda, perkebunan beda. Nah, kalau pendapatan profesi seperti ASN ini kan pernah dihebohkan, ya kan? Ada PKP ya, pendapatan kena pajak dan pendapatan kena zakat. Nah, hitungannya ini kalau take home pay-nya, bahasa Maduranya kan take home pay-nya itu memenuhi kriteria nisab perdagangan, maka dia diwajibkan zakat profesi dan tidak banyak, cuman 2,5%. Kalau jenengan 10 juta 2,5%-nya berapa? 250.000 ya? Nah iya 250.000, sedangkan beli pulsanya lebih dari itu kan. Aneh kan kita ini. Tolong Bu, kalau sudah nisab memang wajib dikeluar zakatnya. Yang sunah-sunah diabaikan dulu. Syukur kalau yo zakatnya ditunaikan, yang sunah-sunahnya juga ditunaikan. Makanya orang yang paling istimewa itu manakala mau melaksanakan zakat plus mau melaksanakan yang sunah-sunahnya. Dan panjenengan kalau melaksanakan sunnah kados wakaf umpamanya, jenengan ini sama dengan mewarisi pahala yang berkelanjutan kepada turunannya Bu. Oleh karena itu sadarkan putra-putra jenengan, cucu-cucu jenengan, kalau panjenengan ingin mewakafkan lah, ibu mewakafkan, ayah mewakafkan itu bukan berarti ngurangi kebahagiaan kamu, tapi ibu justru ingin menyelamatkan kita bersama supaya di akhirat pun kita sudah punya investasi, punya passive income, punya pendapatan mengalir, sementara kita sedang tengok-tengok dikirimi terus, kan enak toh, sama dengan jenengan pensiun kan sudah tidak kerja tapi oleh bayaran terus. Pensiunnya kan lumayan tuh 80% ya dari gaji pokok ya. Masa kerjanya berapa? Nah, itu. Sama dengan janda. Oh, ngapunten nggih. Janda pensiun kan juga sampai meninggal dunia atau selama tidak kawin lagi kan dapat tetesan warisan suaminya yang pegawai negeri. Kan lumayan kan itu. Itu sama dengan itu. Di akhirat harus lebih dari itu. Karena apa? Karena dunia ini kan akan kita tinggalkan semua. Kalau kita, makanya di dalam surat, monggo panjenengan buka surat Al-Munafikun ayat 10. Nah, coba betul Quran kan? Nah, coba surat Al-Munafikun ayat 10 jenengan waos. Al-Munafikun ayat 10. Al-Munafikun itu sudah juz ke-30. Coba jangan di Al-Munafikun ayat 10. Wah, ben ini kan lera. Coba Bu, wawas Bu. Wa angfiku. Terus ayat ya mautu akhortani ila ajaring qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Kan coba sebelum waktu itu menimpa kepada kita kan itu, monggo kita sami-sami tunaikan secara baik. Wa angfiku mimma, tidak semuanya kan di situ. Infakkanlah sebagian dari rizki yang sudah aku berikan kepada kamu kan itu. Sebelum kamu masuk kubur, di mana ketika masuk kubur akan bengok-bengok, laulah ya Rabb kan. Laula akhortani, seandainya panjenengan kula bangsul akan malih sebentar saja ke dunia. Fa asaddaqa, maka saya benar-benar akan bersedekah, akan bersedekah. Jadi ngeresuloknya kita sudah masuk alam kubur itu digambarkan di dalam 2 ayat.
dalam surat Ali Imran, ya Gusti, yang bagi mereka mati yang kafir itu kan akan bengok-bengok, duh Gusti panjenengan balik akan malih kula teng dunya, kula sanggup mau menembus dunia dengan segala isinya seandainya panjenengan saged bangsul akan malih aku nang dunia, kan itu. Saking getune tiang mati dalam kondisi kafir. Juga gitu, saking getune tiang pecah sing boten nunaikan zakat, sing boten mau sedekah, maka ketika dia mati akan bengok-bengok. Laula akhortani ila ajarin qarib, kan itu. Pasadaqah, maka kula akan panjenengan bangsul akan malah teng dunya, kula akan benar-benar mau melaksanakan zakat dan insya Allah wa aku minas sholihin. Ngoten Bu ceriosa nggih, pun eman-eman Bu untuk punya kendaraan di akhirat. Saya punya teman punya mobil 2. Katanya supaya kepada anak-anaknya tuh berwasiat, nah supaya kita sama-sama punya tumpakan di akhirat, maka yang satu ayah berikan ke masjid, didol bang masjid. Ada yang gitu tuh. Yang satu lagi kita nikmati di dunia saja supaya adil, di dunia satu mobil, di akhirat satu mobil, kan. Ngoten cerdas nggih. Nah, yang kedua, jadi saya ulangi lagi, haram orang yang memenuhi kriteria nisab tidak membayarkan zakatnya, kalau dia mati diwariskan ke anak ahli warisnya, itu hukumnya haram sebelum total jenderal yang wajib dikeluarkan zakatnya harus diutamakan dulu, katanya Imam Syafi'i. Ngoten Bu. Ngapunten nggih. Ini bukan nakut-nakuti, memang hukum seperti wong kita ini enggak melo duwe ke dunia itu. Betul enggak? Ya, enggak melo duwe yang lahu ma fis samawati wa ma fil ar. Lahu hanya bagi Allah lah semua apa yang ada di langit dan semua ada yang ada di termasuk diri kita sendiri. Makanya di sini wa mallahu bighafilin ama ya'malun atau ama ta'malun. Itu bisa dibaca ya dan bisa dibaca ta. Tan selesai. Al-Fatihah. Auzubillahi Allahumma sholli